Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Rizky Hawadi. Memperingati 72 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, DPR RI mendorong agar pemerintah Indonesia dapat mewujudkan kedaulatan dalam bidang politik, budaya, dan ekonomi, serta mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan nasional agar kualitas hidup masyarakat Indonesia dapat meningkat. Ditemui saat menghadiri sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetio mengatakan, dalam usia yang ke-72 tahun, Indonesia diharapkan dapat menjadi negara yang lebih berdaulat di bidang politik dan lebih mandiri dalam perekonomian. Andreas juga mendorong agar pemerintah terus meningkatkan upaya mengembangkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia. Diharapkan kita sebagai bangsa lebih berdaulat di bidang politik, lebih mandiri di bidang ekonomi, dan mempunyai kepribadian di dalam kebudayaan kita. Nah, kalau kita lihat perkembangan yang ada memang sekarang menuju ke arah yang sudah benar. Ini semoga ini tetap berlanjut sehingga apa yang menjadi perwujudan Trisakti itu dapat berjalan dengan baik. Ditemui di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Fandi Utomo memaknai kemerdekaan Indonesia bahwa kedaulatan yang mutlak sesungguhnya berada di tangan rakyat. Salah satu wujud kedaulatan rakyat adalah keikutsertaan aktif rakyat memberikan suaranya dalam pemilu. Fandi berharap pemerintah serta KPU dan Bawaslu dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait pemilihan umum mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, hingga pasca penyelenggaraan pemilu agar pelaksanaan pemilu serentak kepala daerah tahun 2018 dan pemilu legislatif, serta pemilu presiden tahun 2019 mendatang dapat berjalan dengan lancar, langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil. Sepenuhnya memberikan kedaulatan itu pada pemilik kedaulatan yang sejati yaitu rakyat Indonesia. Dan atas dasar itu sudah barang tentu saya mengharapkan supaya pemilu kita, baik itu pemilu nasional maupun pemilu daerah, supaya sungguh-sungguh merupakan representasi atas keinginan untuk kedaulatan itu sungguh-sungguh ada di tangan rakyat. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72, pimpinan Komisi 1 DPR RI mendesak pemerintah untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI, kedaulatan ekonomi, dan kedaulatan politik. Karena ketiga hal tersebut merupakan komponen yang sangat penting untuk menunjukkan kekuatan Indonesia kepada dunia. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Hanafi Rais mendesak kepada pemerintah untuk memiliki prioritas dan kemauan politik yang kuat untuk mengalokasikan anggaran yang kuat, anggaran yang sehat dan cukup untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari sisi pertahanan dan keamanan, sehingga Indonesia akan memiliki wibawa di mata internasional. Meski pemerintah menerapkan pengetatan dan penghematan anggaran di berbagai sektor, Hanafi Rais berharap hal itu tidak mengurangi perhatian pemerintah untuk melakukan penguatan pada sektor pertahanan dan keamanan negara. Inginkan dalam momentum 72 tahun Indonesia Merdeka ini, komitmen negara, dalam hal ini pemerintah, tentu di situ juga ada parlemen, menjaga keutuhan kedaulatan wilayah NKRI, kedaulatan ekonomi kita, dan kedaulatan politik Indonesia. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Satya Widya Yuda yang ditemui saat menghadiri sidang paripurna MPR, DPR, dan DPD RI di Gedung Nusantara DPR RI Senayan Jakarta mengatakan, DPR RI mendorong pemerintah untuk menjadikan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-72 ini sebagai momentum yang tepat untuk mengoreksi hasil kinerja pembangunan, sekaligus mengoreksi peran lembaga dalam rangka mensejahterakan rakyat Indonesia. Maka kami di DPR juga mendorong semua langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, terutama di dalam pembangunan infrastruktur yang gencar-gencarnya dilakukan. Ini tidak lepas daripada memudahkan masyarakat kelak di kemudian hari adanya accessibility, ada kemudahan mereka menjangkau dari daerah satu ke daerah yang lain.
Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Menyambut ulang tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-72, DPR RI mendorong pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan agar Indonesia dapat mandiri dalam penyediaan pangan nasional. DPR juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya untuk meningkatkan konektivitas antar daerah di Indonesia. Ditemui saat menghadiri sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 4 DPR RI Zainud Tauhid Saadi mengatakan, dengan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia ke-72 tahun, pemerintah diharapkan dapat segera mewujudkan swasembada pangan agar kedaulatan bangsa Indonesia sisi pangan dapat tercapai. Zainud Tauhid menjelaskan untuk mencapai swasembada pangan, pemerintah harus menjalankan pendekatan khusus termasuk melakukan identifikasi dan permasalahan yang dihadapi oleh petani di lapangan sebagai bagian penting dalam perumusan kebijakan dan pembangunan pertanian. Indonesia adalah negara agraris, di mana para petaninya dia harus mendapatkan perhatian yang layak, perhatian yang besar dari negara. Sementara kita sadar bahwa petani kita masih hidup di garis kemiskinan. Kelayakan hidup para petani kita masih belum baik. Sementara itu ditemui tempat yang sama, Ketua Komisi 5 DPR RI Fahri Jemi Francis mengatakan, pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu bekerja lebih keras lagi, mengingat capaian pembangunan infrastruktur masih berkisar di bawah 30%, khususnya pembangunan bandara, terminal, dan kereta cepat. Oleh karena itu, Fahri Jemi meminta Kementerian Perhubungan untuk fokus dalam meningkatkan konektivitas antar daerah di Indonesia, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan perbaikan sistem transportasi penghubung antar daerah di seluruh Indonesia. Kita sudah melakukan beberapa evaluasi target-target selama 5 tahun ini. Kita memberikan apresiasi terhadap beberapa program-program capaian, khususnya dalam rangka untuk pengembangan beberapa capaian di perhubungan laut, ya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.